senpi nggak bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 wita itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP, di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan
yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, Demikian. baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah eh, mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan tim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka, masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23 lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi, kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak.
Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan
posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11:00 WITA sudah tiba dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23 lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi, bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan.
Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari PEM-AD. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya.
Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 wita itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP, di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih
dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah eh, mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan tim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23:10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi,
bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka
masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari
dari pihak kepolisian, ya ini dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi.
Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian.
Oke, Demikian. baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah eh, mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan.
Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi, kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama, mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut, terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personel juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP, di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan.
Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan tim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya.
Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini
kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba dan Dim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23:10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca
mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pemade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas
Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 wita itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP, di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan
yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, Demikian. baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah eh, mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan Dim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak.
Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP, di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan
Posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11:00 WITA sudah tiba dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23:10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personel juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan.
Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pemade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya.
Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 wita itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih
dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan Dim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23.10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi,
Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka
masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 wita itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP, di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari
dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan Dim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi.
Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga
adanya kerusakan di beberapa bagian kantor. Kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah eh, mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba dan tim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23:10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi, kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan.
tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP, di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan Dim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas
Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 wita itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi, bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan
yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, Demikian. baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah eh, mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak.
Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP, di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan
posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11:00 WITA sudah tiba dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23 lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan.
Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pemade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya.
Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personel juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih
dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi,
bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saptia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka
masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 wita itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi, bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari
dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba, dan tim 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau Senpi.
Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausiah. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan. Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi, tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Ya. Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di tempat di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian.
Oke, Demikian. baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah eh, mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka. Dan posisinya teman-teman media juga masih menunggu konfirmasi lebih lanjut. Namun dari sejak pagi tadi sekitar pukul 11.00 WITA sudah tiba dan di 0907 Tarakan juga merapat ke lokasi ke Polres Tarakan, dimungkinkan melakukan pertemuan bersama Bapak Kapolres Tarakan. Sehingga untuk informasi 5 orang yang mengalami luka-luka masih belum kami dapati informasi secara resmi dari rilis dari Bapak Kapolres Tarakan. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Aktivitas Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Beredar rekaman video yang menunjukkan keributan di kawasan sekitar Polres Tarakan. Keributan mencekam yang terjadi pada Senin 24 Februari 2025 malam sekira pukul 23, lebih 10 WITA itu diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Tampak dalam video yang beredar sejumlah anggota kepolisian berlarian, lalu dalam video terdengar masyarakat mengungkapkan terdapat senjata api atau senpi. Sementara itu lebih dari 10 orang tampak membawa kayu. Akibat kejadian tersebut, 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Sementara itu, sejumlah fasilitas Mapolres mengalami kerusakan. Meski demikian, belum diketahui penyebab dari penyerangan Polres Tarakan. Awalnya, sekelompok TNI tiba di depan Polres Tarakan menggunakan truk hijau. Mereka turun dengan membawa berbagai benda keras seperti batu, kayu, dan besi kemudian berjalan ke markas. Kelompok itu langsung menyerang 2 anggota yang berjaga, yakni Bribda Muhammad Nuriski dan Bribda Rahmat Kurniawan. Tak berlangsung lama mobil patroli tiba di lokasi, namun para oknum TNI itu justru semakin brutal dengan mengejar anggota kepolisian lainnya. Markas Polres Tarakan diserang sekelompok oknum diduga anggota TNI pada Senin malam 24 Februari. Dalam insiden tersebut terdapat 5 personel Polres Tarakan dilaporkan mengalami luka-luka dan sejumlah fasilitas kantor rusak. Informasi yang dihimpun, oknum TNI berjumlah sekitar 20 orang tiba di Jalan Yosudarso menggunakan truk berwarna hijau. Selain menyebabkan korban luka, penyerangan ini juga mengakibatkan kerusakan di beberapa bagian kantor Polres Tarakan. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Polres Tarakan, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Kaltara, Andi Pausia. Silakan rekan Andi. Bagaimana apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan situasi terkini di Polres Tarakan? Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Posisi saya saat ini tepat berada di dekat Mako Polres Tarakan.
Saat ini yang bisa saya laporkan adalah kondisi di Mako Polres Tarakan dari pintu masuk sampai ke dalam ruang layanan tampak cukup kondusif dan memang dari personil juga sejak tadi pagi sudah disiagakan. Lalu kemudian kami juga sempat mendokumentasikan beberapa video di mana posisi dari polisi militer Pomade melaksanakan olah TKP di mana didapati ada sekitar 7 titik kerusakan yang terjadi di Mako Polres Tarakan. Kondisinya dari kondisi dinding mengalami pecah, yang terbuat dari kaca mengalami kerusakan cukup parah, yakni mengalami pecah, diduga karena dipukul benda berupa kayu. Lalu kemudian dari 7 titik tersebut, berdasarkan pantauan kami di lapangan sudah dilakukan beberapa titik dilakukan perbaikan. Untuk olah TKP dari kepolisian sendiri juga ternyata sudah dilakukan sejak pagi tadi, menyusul dari Pomade. Pantauan juga dari Dandim 0907 Tarakan juga sudah merapat ke Polres Tarakan untuk bertemu dengan Bapak Kapolres Tarakan. Untuk saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, yakni dari Bapak Kapolres Tarakan, Bapak AKBP Adi Saktia Sudirna, untuk menjelaskan bagaimana kronologi lengkapnya dan motif serta penyebab yang terjadi pada insiden tadi malam dan menyebabkan terjadinya serangan di Polres Tarakan dan menyebabkan terjadinya kerusakan fasilitas umum yang ada di dalam Polres Tarakan. Namun demikian, pagi tadi juga aktivitas masyarakat yang hendak melakukan pengurusan administrasi masih dilayani dengan baik dari personel Polres Tarakan. Demikian, rekan. Baik, rekan Andi tadi ada laporkan bahwa terjadi beberapa kerusakan di beberapa titik, ada sekitar 7 titik kerusakan di kantor Polres Tarakan. Manakah titik yang paling terparah dalam insiden malam tersebut? Saya laporkan ada 7 titik kerusakan yang terjadi di bagian dinding, tepatnya di dinding kaca ruang SPKT Polres Tarakan. Di titik pertama ada di di ruang penjagaan, lalu kemudian di titik kedua ada di ruang SPKT, dan yang paling terparah ada di titik ketiga, yakni di bagian dinding yang masih dalam satu ruangan dengan SPKT penjagaan Polres Tarakan. Untuk kerusakannya ini di semua dinding yang diperkirakan kurang lebih 1,5 meter panjang dan tinggi 3 meter mengalami kerusakan, dan berdasarkan pantauan memang harus dilakukan penggantian. Oke, baik rekan Andi, terkait juga adanya kerusakan di beberapa bagian kantor, kemudian juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan terdapat 5 personel dari Polres Tarakan yang juga mengalami sejumlah luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Apakah sudah ada informasi terkait kondisi dari korban luka dan bagaimana dengan mungkin apa yang akan diambil ketika tadi dari pihak TNI juga sudah mendatangi Polres Tarakan tersebut? Ya, untuk informasi terbaru informasi saat ini, kami masih dari teman-teman media juga masih mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara resmi dari pihak Kapolres Tarakan. Namun saat ini kami belum mendapat informasi bahwa adanya 5 orang secara resmi yang keluar dari Kapolres Tarakan, adanya 5 orang dari personel Polres Tarakan yang mengalami luka-luka.